Ya, karena ini untuk spiritnya adalah reformasi lapas dan rutan untuk kemudian apa-apa yang menjadi permasalahan kita coba cek hari ini. Nanti teman-teman bisa lihat apa temuan-temuan yang kita akan, ya kalau bisa kita sama-sama ke dalam. Tapi spiritnya adalah bagaimana pelayanan yang jauh lebih baik, yang lebih memanusiakan manusia dan lain-lain sebagainya. Gitu. Oke. Kan ada restoratif justice berkaitan dengan untuk narapidana yang pertama kemarin, salah satunya yang membuat narkoba. Ya, gini kita masuk dulu, kita dengar dulu, kita lihat dulu, nanti baru kita lapor sama teman-teman media. Kan bosnya teman-teman nih kan, biar kemudian publik juga aware kan. Nah, kita kan nggak bisa ujuk-ujuk udah ada kesimpulan, nggak bisa. Kita turun dulu, kita cek dulu, kita sama-sama. Gitu teman-teman ya. Apa aja Bang? Ya banyak hal ya. Satu, faktor kenapa bisa lari. Yang kedua bagaimana ya selama ini kapasitas, habis itu tenaga, sumber daya manusia yang ada di sini. Banyak hal yang kemudian nanti kita akan cek. Itu, oke? Makasih. Ayo. Sorry. Thank you. Kenapa kemudian? Oh, pelan-pelan aja Bang, pelan-pelan. Sabar. Santai. Kamu jadi apa? Saya jadi kepala divisi. Pak divisi apa? Mas tangga Bang. Siapa Pak? Kadis Pak? Oh tadi. Mario. Kalau ke sana juga. Ya, tolong dikasih jalan. Tolong. Nanti dikasih waktu. Tolong. Sorry. Oh, boleh. Yuk. Taruh situ aja telepon. Udah lepas Bang. Sorry, maaf. Oke. Oke Pak. Ya. Nanti dosennya kita rencanakan ini. Sementara sambil menunggu nanti kegiatan dan kemudian bisa setelah kegiatan nanti baru kompas. Nanti sementara silakan standby-kan peralatan di sini. Nah kalau mau menunggu, kita kan. Lama.
Lo absen dulu lah. Ya lo. Udah pada blockingan sih bang. Audio aja ya. Audio aja ya. Oke. Siap komandan. Tarik lagi. Siap. Masuk ya? Asam isian. Jawab nyangkut, kusut nih dasar. Yang nggak bertanggung jawab pakai telepon. Lo mau cica dong? Serius? Oh, dia mirisan tidak ke sini. Terus diajak ke situ. Dari petugas juga karena memang rencananya pihak kepolisian ini memeriksa petugas yang berjaga pada saat kejadian itu pada hari Selasa dini hari yang lalu. Asli. Ya tentu asli ini juga kami pantau memang sejumlah anggota Komisi 13 itu sudah hadir gitu ya, sudah naik ke atas. Sedang melihat Ya. Gimana nih? Cek audio. Di back. Ya, baru saja Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya mendatangi rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat tadi. Willy Aditya datang dengan sejumlah anggota Komisi 13 lainnya sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Dan memang kedatangan dari anggota Komisi 13 DPR RI ini untuk mengecek kondisi dari pasca kaburnya 7 narapidana dan juga tahanan narkoba dari rutan Salemba pada Selasa dini hari. Dan memang seperti yang telah diberitakan sebelumnya, sebanyak 7 narapidana dan juga tahanan narkoba ini keluar atau melarikan diri dari rumah tahanan Salemba pada Selasa dini hari. 7 tahanan tersebut diduga kabur dengan cara menjebol terali kamar, kemudian keluar melalui saluran air. Nah,
hal inilah yang mengejutkan banyak pihak, di mana keberadaan dari Rutan Salemba Jakarta ini memang berada di tengah-tengah ataupun letak di keramaian, dan bagaimana caranya dari 7 tahanan atau narapidana tersebut kabur pada Selasa dini hari. Dan memang saluran air tempat kaburnya 7 narapidana dan juga tahanan tersebut ini berada di bawah rutan dan terhubung dengan gorong-gorong di luar rutan. Ketujuh warga binaan pemasyarakatan atau WBP tersebut terdiri dari mereka yang berstatus tahanan atau masih menjalani proses sidang dan sudah berstatus pidana. Ketujuh warga binaan pemasyarakatan tersebut yakni berinisial AAK 22 tahun, kemudian J berusia 29 tahun, W berusia 47 tahun, MJ berusia 42 tahun, M berusia 43 tahun, dan juga MAU berusia 30 serta berinisial AN berusia 27 tahun. Yang seluruhnya ketujuh tahanan ini ditahan dalam sel atas kasus penyalahgunaan narkotika. Dan hari ini pun anggota Komisi 13 DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi 13 DPR RI yakni Willy Aditya baru saja tiba di rumah tahanan kelas 1 Salemba untuk mengecek bagaimana kondisi dari rumah tahanan yang sempat kabur 7 tahanan dari narkoba yang berada di Rutan Salemba kelas 1. Kami masih menunggu apa yang nanti akan disampaikan oleh Willy Aditya selaku Ketua Komisi 13 DPR RI usai meninjau dari Rutan Salemba ini, apakah nantinya akan ada evaluasi ataupun catatan-catatan dari anggota DPR RI terkait keberadaan ataupun kondisi dari Rutan Salemba ini. Kemudian kemarin juga Komisi 13 DPR RI sempat mengusulkan untuk membuat panja ataupun panitia kerja pengawasan permasyarakatan menyoal berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan, terutama atas kasus kaburnya 7 tahanan narkoba ini di Rutan Salemba. Dan nanti akan disampaikan pula oleh Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya seperti apa nantinya kelanjutan dari panja atau panitia kerja itu untuk nantinya mengawasi pemasyarakatan, bagaimana kondisi dari lembaga pemasyarakatan atau lapas, termasuk dari Rutan Salemba yang saat ini menjadi sorotan. Menjebol beton saluran air di halaman belakang rutan yang di luar rutan. 7 tahanan kasus narkoba ini adalah Ya, tadi ketika tiba di Rutan Salemba Jakarta, Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa kedatangannya bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI lainnya ini untuk mengecek ataupun melihat kondisi dari Rutan Salemba, di mana sempat ada 7 narapidana dan juga tahanan yang kabur pada Selasa dini hari. Dan anggota Komisi 13 DPR RI ini juga akan bertanya ataupun berdiskusi dengan pihak lapas seperti apa kronologis dari kaburnya 7 narapidana ataupun tahanan yang merupakan narapidana narkoba
yang ditahan ataupun di Lapas Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Tadi Willy Aditya juga mengatakan akan memberikan keterangan lebih lanjut usai pertemuan dengan pihak Rutan Salemba, dan bagaimana nanti hasilnya kami masih menunggu. Namun jika kita melihat kemarin sempat ada pernyataan dari Komisi 13 DPR RI yang mengatakan akan membentuk panitia kerja atau panja terkait pengawasan pemasyarakatan menyoal berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan atau di lapas, termasuk dengan kasus kaburnya 7 tahanan atau narapidana di Rutan Salemba, Jakarta Pusat ini. Dan memang jika kita melihat pemberitaan mengenai kaburnya 7 narapidana atau tahanan di Rutan Salemba ini begitu memantik logika, karena dikabarkan 7 narapidana dan juga tahanan itu kabur melalui gorong-gorong ataupun saluran air yang berada di seberang jalan dari Rutan Salemba. Yang diberitakan bahwa 7 narapidana tersebut ini memotong terali besi kamar mandi yang berada di dalam Rutan Salemba. Kemudian mereka menggunakan kain yang disambung untuk melarikan diri, dan akhirnya mereka berhasil kabur melalui gorong-gorong atau saluran air. Dan jika kita melihat bagaimana keberadaan atau kondisi dari gorong-gorong yang berada di seberang jalan dari Rutan Salemba ini memang cukup besar, bisa dibilang bisa dimasuki atau dilalui oleh orang. Namun ketika 7 narapidana atau tahanan tersebut ini ditemukan terali besi di gorong-gorong atau saluran air ini sudah terpotong. Nah, tentu ini bisa menjadi catatan dari anggota DPR RI, khususnya Komisi 13 DPR RI, apakah kaburnya 7 narapidana dan juga tahanan dari Rutan Salemba ini melibatkan orang lain yang berada di luar rutan, ataupun bahkan melibatkan orang dalam dari Rutan Salemba itu sendiri. Tentunya ini nanti akan menjadi catatan dan juga masukan bagi pihak Rutan Salemba, Jakarta Pusat untuk nantinya dievaluasi. Dan tentunya untuk saat ini 7 narapidana tersebut masih dalam pengejaran pihak kepolisian, yang mana 7 narapidana tersebut merupakan tahanan dengan kasus narkotika. Ketujuh tahanan tersebut yakni berinisial AAK berusia 22 tahun, J berusia 29 tahun, W berusia 47 tahun, MJ berusia 42 tahun, M berusia 43 tahun, MAU berusia 30 tahun, AN berusia 27 tahun, yang mana seluruhnya ditahan dalam sel atas kasus penyalahgunaan narkotika ataupun narkoba. Dan dikabarkan salah satu dari 7 narapidana dan juga tahanan yang kabur tersebut merupakan gembong narkoba yang memang sudah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Kami masih menunggu bagaimana pertemuan antara Komisi 13 DPR RI dengan pihak Rutan Salemba, apa saja poin-poin yang dihasilkan dari pertemuan hari ini, dan bagaimana nanti kelanjutan panja atau panitia kerja yang memang berencana akan dibentuk oleh Komisi 13 DPR RI untuk nantinya melakukan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan. Masih terus laporan dulu, Bang.
Iya, tambahan.